Selamat datang pada materi indikator-indikator penilaian objek wisata bahari. Indikator penilaian kawasan destinasi pariwisata dapat dilakukan dengan menilai poin-poin indikator yang dibutuhkan untuk menilai suatu kawasan rencana pengembangan pariwisata. Nantinya, setiap kawasan akan memiliki indikator-indikator yang kemudian dihitung secara perhitungan matematis sehingga akan keluar nilai kesesuaian wisata dari sebuah kawasan. Perhitungan nilai kesesuaian wisata akan dihitung sesuai dengan jenis kegiatan wisata itu sendiri. Nantinya akan muncul nilai-nilai kesesuaian wisata untuk setiap masing-masing aktivitas kegiatan pariwisata. Dengan pengembangan konsep ekowisata, kita juga akan bisa menilai bagaimana kesesuaian lahan atau kesesuaian suatu wilayah untuk kegiatan ekowisata. Ada literatur yang kita gunakan ketika kita menghitung kesesuaian kegiatan wisata bahari dengan menilai indeks kesesuaian lahan. Kita menggunakan literatur yang dikeluarkan oleh Yulianda tahun 2007. Kita akan melihat 5 jenis kegiatan dari kegiatan wisata bahari, ya. Yang pertama adalah wisata rekreasi pantai, kemudian ekowisata mangrove, wisata selam, wisata snorkeling, dan wisata lambun. Dari masing-masing kegiatan ini akan memiliki indikator-indikator penilaian yang berbeda. Yang pertama, kita akan melihat indikator-indikator apa saja yang kita butuhkan untuk menilai suatu kawasan wisata pantai. Ya. Yang pertama adalah lebar pantai. Lebar pantai ini nantinya kita akan mengkategorikan menjadi 4 indikator. Yang pertama adalah berdasarkan lebar pantai 15 meter, Yang pertama adalah wisata pantai. Dalam perhitungan kesesuaian wisata pantai, kita bisa melihat ada 10 indikator yang akan dihitung. Yang pertama adalah lebar pantai, kemudian tipe pantai, kemudian material dasar perairan, lalu kedalaman perairan, kecepatan arus, ketersediaan air tawar, kemiringan pantai, lalu biota berbahaya, penutupan lahan pantai, dan kecerahan perairan. Masing-masing indikator memiliki nilai ya yang nantinya akan dihitung dari masing-masing lokasi. Kemudian nanti hasil data lapangan, hasil data primer akan dimasukkan ke dalam tabel indikator dan nantinya akan keluar skor ya dari masing-masing indikator tersebut. Kita akan melihat yang pertama indikator lebar pantai. Nah, ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah ketika lebar pantai 15 meter, kemudian 10 sampai 15 meter, lalu antara 3 hingga 10 meter dan kurang dari 3 meter. Nah, lalu ada tipe pantai, apakah tipe pantainya merupakan pasir putih atau pasir putih dan sedikit berkarang, lalu pasir hitam, kemudian berkarang dan sedikit terjal, lalu apakah tipe pantainya merupakan lumpur, berbatu, dan terjal. Ya. Jadi masing-masing karakteristik tersebut nantinya akan memiliki nilai dan akan keluar skor dari lokasi tersebut, apakah memiliki tipe pantai dengan skor 4, 3, 2, atau 1. Yang terbaik biasanya akan memiliki nilai 4 ya. Oke. Selanjutnya material dasar perairan, kita bisa melihat apakah dasar perairannya merupakan pasir, karang berpasir, pasir berlumpur ataupun lumpur ya. Lalu ada indikator kedalaman perairan. Indikator kedalaman perairan kita bisa melihat ketika kedalaman perairan 0 sampai 3 meter, kemudian 3 sampai 6 meter, lalu antara 6 hingga 10 meter dan 10 meter ya. Lalu kecepatan arus memiliki 4 karakteristik juga. Yang pertama adalah
0 hingga 0,17 cm per detik, lalu 0,017 sampai 0,34 meter per detik, lalu ada 0 hingga 0,34 hingga 0,51 meter per detik, dan lebih besar daripada 0,51 meter per detik. Lalu ketersediaan air tawar, kita bisa melihat apakah lokasi tersebut memiliki jarak yang cukup jauh atau sangat dekat dengan ketersediaan air tawar. Kita mengkategorikan menjadi 4 karakteristik. Yang pertama adalah memiliki jarak kurang dari 0,5 km, lalu 0,5 hingga 1 km, lebih besar daripada 1 meter, dan lebih jauh daripada 2 meter. Lalu kemiringan pantai kita mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah kurang dari 10, lalu ada 10 sampai 25, kemudian antara 25 hingga 45, dan lebih besar daripada 45 derajat ya. Oke, indikator selanjutnya adalah biota berbahaya. Biota berbahaya kita akan mengklasifikasikan menjadi tidak memiliki biota berbahaya, kemudian yang kedua adalah terdapat bulu babi, kemudian terdapat bulu babi dan ikan pari, kemudian yang terakhir adalah terdapat bulu babi, ikan pari, lepu, dan ikan hiu ya. Nah, lalu indikator selanjutnya adalah penutupan lahan pantai. Apakah di wilayah pantai tersebut memiliki tutupan pohon kelapa dan lahan terbuka. Lalu yang kedua adalah semak, belukar, kemudian savana, atau belukar tinggi serta hutan bakau, pemukiman, dan pelabuhan ya. Lalu yang terakhir adalah kecerahan perairan. Kecerahan perairan kita akan mengklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kecerahan perairan lebih dari 75%, kecerahan perairan antara 50 hingga 75%, lalu kecerahan perairan antara 20 hingga 50%, dan kecerahan perairan kurang dari 20%. Selanjutnya adalah ekowisata mangrove. Untuk ekowisata mangrove, kita dapat menilai kawasan ekosistem mangrove apakah sesuai atau tidak untuk pengembangan ekowisata mangrove. Kita dapat melihat dari 5 indikator untuk penilaian ekosistem mangrove. Yang pertama adalah ketebalan mangrove, kemudian kerapatan mangrove, jenis mangrove, kemudian pasang surut air laut di ekosistem mangrove tersebut, kemudian yang terakhir adalah biota yang bersimbiosis di ekosistem mangrove tersebut ya. Nah, kita akan melihat indikator yang pertama, ada indikator ketebalan mangrove. Kita mengklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah ketebalan mangrove lebih dari 500 meter. Yang pertama adalah indikator ketebalan mangrove ya. Yang pertama kita bisa melihat ketebalan mangrove lebih besar daripada 500 meter, kemudian antara 200 hingga 500 meter, lalu antara 50 hingga 200 meter, dan kurang dari 50 meter ya. Ketebalan mangrove dihitung dari garis pantai hingga ke wilayah bagian ujung mangrove ya. Lalu yang selanjutnya adalah kerapatan mangrove. Kerapatan mangrove kita mengklasifikasi menjadi 4. Yang pertama adalah kerapatan mangrove antara 15 hingga 25 ya, kemudian ada 10 hingga 15, dan antara 10 hingga 5, ataupun yang terakhir adalah kurang dari 5 ya. Ini dengan satuan 100 meter persegi ya. Oke. Lalu kita bisa melihat indikator jenis mangrove. Indikator jenis mangrove ini kita menjadikan 4 klasifikasi. Yang pertama adalah ada 5 jenis mangrove, lebih besar daripada 5 ya, lebih dari 5 jenis mangrove. Lalu antara 3 hingga 5 jenis mangrove, kemudian antara 1 hingga 2 jenis mangrove yang terdapat di wilayah tersebut, ataupun tidak sama sekali memiliki jenis mangrove. Selanjutnya adalah nilai pasang surut. Nilai pasang surut kita mengklasifikasikan menjadi 4, yakni antara 0 hingga 1 meter, kemudian antara 1 hingga 2 meter, kemudian 2 hingga 5 meter, dan yang terakhir adalah lebih tinggi dari 5 meter. Ya. Kemudian indikator yang terakhir adalah biota yang bersimbiosis di ekosistem mangrove tersebut. Kita bisa melihat semakin banyak biota, maka di wilayah tersebut akan memiliki nilai kesesuaian yang tinggi ya. Memiliki poin 4 ketika jumlah biota yang ada di ekosistem tersebut cukup banyak. Yang pertama adalah
ikan, kemudian udang, kepiting, moluska, reptil, dan beberapa burung ya yang terdapat di ekosistem tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya ikan, udang, kepiting, dan moluska. Lalu ada ikan dan moluska saja ya, dan terakhir adalah hanya memiliki satu biota air saja yang ada di ekosistem tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penilaian wilayah untuk wisata selam. Wisata selam memiliki 6 indikator penilaian ketika suatu wilayah akan dihitung apakah wilayah tersebut sesuai untuk pengembangan wisata selam atau tidak. Yang pertama adalah kecerahan perairan, kemudian adanya kedalaman terumbu karang, lalu kecepatan arus, lalu jenis life form karang yang ditemui di bawah air, lalu jenis ikan karang yang kita jumpai ketika kita melakukan penyelaman, dan yang terakhir adalah persentase karang hidup. Nilai klasifikasi indikator kecerahan perairan kita membagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah kecerahan perairan lebih dari 80%, kemudian yang kedua adalah antara 50 hingga 80%, lalu 20 hingga 50%, dan kurang dari 20%. Ya. Selanjutnya adalah kedalaman terumbu karang. Semakin dangkal maka memiliki nilai poin yang cukup tinggi. Yang pertama adalah antara 0 hingga 15 meter, lalu yang kedua antara 15 hingga 20 meter, lalu antara 20 hingga 30 meter, dan lebih dari 30 meter. Lalu indikator yang ketiga adalah kecepatan arus. Kecepatan arus ini dihitung apakah wilayah tersebut memiliki arus yang cukup kuat atau tidak. Kita menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah 0 hingga 15 cm per detik, lalu ada 15 hingga 30 meter per detik, lalu antara 30 hingga 50 cm per detik, dan lebih besar daripada 60 meter per detik. Ya. Lalu indikator selanjutnya adalah jenis life form. Kita menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah lebih besar daripada 12 life form, lalu selanjutnya adalah antara 7 hingga 12 life form, lalu antara 4 hingga 7 life form, dan yang terakhir adalah kurang dari 4 life form. Ya. Baik, indikator selanjutnya adalah jenis ikan karang. Jenis ikan karang kita menghitung menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah jenis ikan karang yang kita temukan lebih dari 100 jenis. Lalu yang kedua adalah 50 hingga 100 jenis. Kemudian antara 20 hingga 50 jenis, dan kurang dari 20 jenis. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah persentase karang hidup. Semakin tinggi nilai persentase karang hidup, maka semakin besar poin yang didapatkan dari penilaian suatu kawasan. Ketika di atas 75%, maka memiliki poin 4, kemudian antara 50 hingga 75% memiliki poin 3, lalu ada 25% hingga 50% memiliki poin 2, dan kurang dari 25% maka memiliki poin 1. Kemudian penilaian suatu kawasan untuk wisata snorkeling ini memiliki 7 indikator. Yang pertama adalah jenis life form, kemudian jenis ikan karang, lalu persentase karang hidup, kecepatan arus, kedalaman terumbu karang, kecerahan perairan, dan luasan area terumbu karang. Yang pertama adalah luasan area terumbu karang. Kita mengklasifikasikan menjadi 4 luasan. Yang pertama adalah 500 meter, kemudian antara 100 hingga 500 meter, lalu antara 20 hingga 100 meter, dan yang terakhir adalah kurang dari 220 meter. Lalu jenis life form kita mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah lebih besar dari 12 life form, kemudian antara 7 hingga 12 life form, lalu 7 hingga 4 life form, dan nilai paling rendah adalah ketika suatu kawasan hanya memiliki kurang dari 4 life form yang ditemukan. Ya. Baik, selanjutnya adalah persentase karang hidup. Persentase karang hidup berkisar antara lebih besar daripada 75%, kemudian 50 hingga 75%, kemudian 25 hingga 50%, dan kurang dari 25%. Ya. Semakin tinggi nilai persentase karang hidup, maka wilayah tersebut akan memiliki poin besar untuk kesesuaian wisata snorkeling. Lalu kecerahan perairan 100%, kemudian 80 hingga 100%,
lalu 20 hingga 80% dan kurang dari 20%. Kemudian jenis ikan karang. Jenis ikan karang diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah lebih besar daripada 50 ikan karang, lalu 30 hingga 50 ikan karang. Selanjutnya adalah 10 hingga 30 ikan karang dan kurang dari 10. Selanjutnya adalah kecepatan arus. Kecepatan arus diklasifikasikan menjadi 4 juga. Yang pertama adalah 0 hingga 15 cm per detik, lalu 15 hingga 30 cm per detik, lalu antara 30 hingga 50 cm per detik, dan lebih besar daripada 60 cm per detik. Semakin kencang arus di suatu wilayah, maka memiliki nilai poin yang rendah, ya, karena wisata snorkeling akan nyaman dilakukan ketika perairan cukup tenang. Indikator terakhir untuk penilaian wisata snorkeling adalah kedalaman terumbu karang. Kita bisa mengklasifikasikan menjadi 4, yakni antara 1-3 meter, kemudian 3-6 meter, lalu 6-10 meter, dan lebih dari 10 meter. Yang terakhir adalah wisata padang lamun. Wisata padang lamun kita akan melihat ada 7 indikator untuk penilaian kesesuaian wisata padang lamun. Yang pertama adalah presentasi karang hidup, kemudian kecerahan perairan, jenis ikan, kedalaman padang lamun, kecepatan arus, jenis substrat, dan jenis lamun yang dapat kita jumpai. Pertama, kita akan melihat persentase karang hidup, apakah di wilayah lamun tersebut masih terdapat terumbu karang atau tidak, ya. Kita akan mengkategorikan menjadi di atas 75%, kemudian 50 hingga 75%, lalu 25 hingga 50%, dan kurang dari 25%. Lalu kecerahan perairan di atas 75%, 50 hingga 75%, 25 hingga 50%, dan kurang dari 20%. Lalu jenis ikan, apakah di wilayah padang lamun tersebut memiliki jenis ikan lebih besar daripada 10, kemudian 6 hingga 10, 5 hingga 3 jenis, dan kurang dari 3 jenis. Ya. Lalu 4 indikator lainnya adalah kedalaman padang lamun, apakah kurang dari 3 meter, atau 3 hingga 6 meter, 6 hingga 10 meter, dan lebih dalam daripada 10 meter. Semakin dangkal kondisi padang lamun, maka memiliki poin yang tinggi, ya, dibanding wilayah-wilayah yang memiliki kedalaman lamun yang cukup dalam. Lalu kecepatan arus antara 0 hingga 15 cm per detik, kemudian 15 hingga 30 cm per detik, lalu antara 30 hingga 50, dan lebih tinggi daripada 60 cm per detik. Lalu 2 indikator yang lainnya adalah jenis substrat, yakni pasir berkarang, pasir berlumpur, atau lumpur. Dan indikator terakhir adalah jenis lamun yang ditemukan, apakah memiliki 3 jenis, 2 jenis, atau 1 jenis. Ya. Yang pertama adalah jenis Cimodacea, Halodule, dan Halophila, memiliki poin 4. Kemudian ketika kita menemukan Syringodium dan Thalassodendron memiliki poin 3. Lalu ketika kita hanya menemukan Thalassia saja memiliki poin 2, dan ketika kita hanya menemukan N. halus saja memiliki nilai poin 1. Sekian yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk menghitung suatu kawasan sesuai atau tidak dalam pengembangan pariwisata, kita dapat melihat indikator-indikator dari masing-masing pengembangan kegiatan wisatanya. Apakah suatu kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan wisata selam, wisata snorkeling, wisata padang lamun, ataupun untuk kegiatan ekowisata mangrove, dan atau juga untuk pengembangan wisata pantai. Jadi semua harus dihitung bagaimana perhitungan kesesuaian lahan untuk pengembangan pariwisata.